mana tahu namanya PH itu meminta hadirkan lagi saksi atau ini segala macam, itu harus tertuang di memori bandingnya, Mister J. Iya, iya. Nanti kan diadu itu antara sama aja sampai punya punya prinsip apa. Sini punya prinsip apa. Adu itu diadu itu nanti. Namanya adu fakta. Makanya kalau di sidang sidang banding kan judek fakti. Yang dinilai itu yang dihadirkan itu yang dibanding itu ya fakta-faktanya. Faktanya itu apa sebenarnya? Gitu. Iya kan? Dapatnya dari mana? Semua yang berbicara mengenai itu mayat sumbernya dari mana? Dicari. Oh, sumbernya dari sini toh. Nah, gitu. Ternyata dari satu sumber. Bahkan dari dakwaannya itu gak ono. Nah, nanti cari nanti ketemu nanti. Duh, dakwaanmu kok ngene, sa? Dakwaanmu kok ngene, sa? Ora ono iki, kok iso muncul iki biasa. Malah iki sing dijadikan pertimbangan karo mustaqim. Nah, ngono sa. Terus ditanya sama sama apa bukan ditanya ya. Dilihat itu dasarnya alasannya untuk menjatuhkan vonis itu baca secara rinci. Wah, sing maca iso mabuk itu. Cerita, kamu baca itu mabuk apa enggak? Pusing, Mister. Lah, pertanyaanku itu kamu baca itu mabuk apa enggak? Kok malah pusing? Ya kalau mabuk kan pusing, Mister, palanya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah mabuk. Kamu sering mabuk-mabukan? Aku bukan mabuk itu, Mister. Aku mabuk laut, darat, dan udara, Mister. Ini yang mau naik tuh banyak sekali teman-teman. Ada Ana, ada Yus, ada H. Aska, ada Rosim, ada Mimi Putri, ada Ki siapa ini? Ada Ki, ada Ika Solika, ada Asmaning Ayu, ada Utiani, ada Imas. Coba typing dulu lah supaya kalau naik-naik bener ya. Nah, kalau Jepri ini saya naikkan nih. Nah, dia mau praktek. Kamu mau praktek, Jeffrey? Enggak, Mister. Tempo hari kan udah pernah praktek, Mister. Dari Ya, simer warna merah, biru muda, pernah. ya. Itu sebenarnya sudah dapat ketemu di litigasi sebenarnya. Nah, kalau ada hukum pidana ya kan, nah, nanti ketemu bagaimana prosesnya. Nah, ketemu lagi diurutkan di apa namanya praktek peradilan semu. Nah, itu keren tuh. Nah, saya kasih tahu nih mahasiswa, hari ini praktek di kampus ya. Ya, besoknya prakteknya di pengadilan. Nah, nonton tuh sana, nonton nonton orang sidang itu sudah kita berikan nilai lah. Saya absen tuh. Gitu. Itu caranya kawan-kawan. PVT Banyak saya sekali, kan ada, banyak Mister. sekali yang mau naik tapi saya nggak naikkan ya. Gimana Jepri? PVT saya kan ada itu, Mister. Saya pakai simer biru itu, biru muda. Saya praktek simer PTUN. Ya, ya, ya begitulah, begitulah. Dari peradilan agama, dari peradilan negeri, yang adanya itu ya kita ke situ. Kalau pas lagi jadwalnya keluar, anak-anak seneng tuh, mahasiswa tuh kalau keluar tuh seneng banget. Terus dia Nggak enak foto-foto. kalau dosen killer, Mister. Eh, Dosennya jadi saksi. Nggak enak kalau jadi dosennya killer. makanya Jadi dosen, dosennya killer itu argumentasi bisa dipatahkan. makanya dosennya itu begini-begini aja, santai. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Mai, gara-gara hakim nuruti JPU sekarang yang mau dicecar hakimnya, kasihan. Bukan hakimnya ya, tapi
putusannya, putusannya. Nanti dibandingkan itu. Nah, putusan itu nanti akan dikoreksi sama Pak Hakim sendiri. Pak Hakim yang pengadilan tinggi ya, kan sering kan teman-teman lihat dikoreksi itu. Contoh nih yang cepat, yang sering di media sosial itu, Pak Hakim Pak Hakim Pak Hakim di Jakarta Selatan kemarin menghilangkan TPPU. Kemudian pada saat pengadilan tinggi memunculkan TPPU. Kasusnya siapa? Kasusnya Nikita Mirzani. Akhirnya dari tidak ada TPPU, vonis 4 tahun, ya kan? Kemudian banding, vonis 6 tahun, muncul TPPU. Oke. Kemudian kasasi menguatkan banding. Sekarang masuk di PK. PK ternyata kalau saya simak persidangannya itu lagi yang diulang-ulang. Kita ini butuh novum, tapi kan nggak muncul novumnya. Oke, ini saya kasih tahu nih, hitung-hitungannya begini. Sidang pertama vonis 4 tahun, sidang banding vonis 6 tahun, kasasi menguatkan. Oke, satu, perdata ada kewajiban, itu putusan hakim semua itu. Kira-kira ini PK-nya apakah bisa menghapuskan semua ini? Mari kita berpikir, kan begitu. Sudah dari segala lapisan loh ini. Kecuali kalau ada satu novum. Apa itu novum? Bukti baru yang tidak pernah dibicarakan, yang tidak pernah diperdebatkan dalam sidang, yang tidak pernah dimunculkan. Nah, itu namanya bukti baru. Tadi ada pertanyaan, tunggu dulu ya, singkirkan ya. Ada tadi di atas pertanyaannya, aku lupa tadi baca. Karena itu gara-gara copy paste tadi. Terus ya, apa tadi aku bilang? Ada kekhilafan hakim yang nyata. Kekhilafan misalnya pasalnya salah, namanya salah, itu kekhilafan. Nah, itulah yang pengen di challenge di PK. Tapi adakah itu semua? Nah, kan gitu ya teman-teman ya. Adakah itu semua? Nah, tinggal teman-teman sendiri. Ada singkirkan. Namamu kok singkir? Teruskan, berarti menyingkir ke gue. Oh, ini ada singkirkan nanya nih. Kenapa sesama tersangka jadi saksi ke sesama tersangka, Mister? Nah, ini bagus. Itu namanya splitsing. Splitsing itu berkasnya nggak dijadikan satu, berkasnya dijadikan dua. Yang ini jadi tersangka, yang ini jadi saksi. Yang ini jadi tersangka, yang ini jadi saksi. Jadi perkaranya dua. Makanya ini, kalau yang ini sama ini juga di splitsing juga. Itu. Jadi makanya karena berkasnya dua, yang pengacara satu mendampingi ini, pengacaranya satu mendampingi ini. Seolah-olah ini lawan ini. Padahal sejatinya itu lawannya itu jaksa. Bukan lawannya pengacara dengan pengacara. Bukan Ririn dan Priyo, bukan. Sejatinya keduanya ini harus sama-sama. Nah, kalau sekarang kan kita lihat masing-masing menyelamatkan diri, tapi gak iso selamat. Kan ngono toh? Gara-gara nih hakim menuruti JPU sekarang. Oh, tadi sudah. Oke. Izin Mister, mau Ya, silakan. tadi yang Mister sampaikan, sebetulnya saya mau ngomong tapi takut disensor.
Terkait novum baru itu apakah sudah didaftarkan di LPSK, Mister? Terkait yang mau bernyanyi. Oh, karena dia statusnya bukan proses ini, jadi nggak perlu ke sana. Yang mau yang mau melindungi ya orang-orang di dalam situ yang Oke, yang Mister. harus Oke, sudah paham. Oke, oke. yang mau Siap, siap. yang gitu ya. Ini ada ojo jebak-jebak aku kayak enak lo jebak-jebak aku, masa aku dijebak. Takutnya keceplosan, Mister. Mainnya udah paham. Enggak, aku tuh nek tak ceploske gak apa-apa wong aku sengaja, tapi nek keceplosan itu bahaya. Tuh, gak bisa tidur PH-nya. Alah gimana nyebut orang Zeus. Itu tuh aku tuh gak pernah nyebut nama, pokoknya aku mau nyeplos-nyeplos. Gitu loh. Nggak apa-apa, nanti kalau ada VT, ada apa, bilangin begini, Mister J dihancur, Mister J apa, Mister J apa. Aku nggak mau dengar, walaupun saya dengar tapi ya pura-pura nggak dengar. Nggak apa-apa. Mau bilang apa aja nggak apa-apa. Wong memang nyotone ngono, ora gelem diomongi piye. Ora, Bang Ai. Ngono lho. Ceritane wingi kan ana curhat-curhat toh. Lah curhat-curhat dikira ora direkam, jebuli direkam. Nah, ngono lah ceritane lah. Kosek lah. Tapi belum diramaikan ini ya, ini baru masih privat. Nanti akan pada waktunya nanti. Ini kok ana bedul, ana benul terus piye gila? Ngono lho lah. Ya ngono lho. Ya bolo ya. Ini aku live ini bukan mencari apa, mencari supaya ini. Enggak, saya itu hanya mau teman-teman yang DM yang telepon sana sini. Mana Mister Z? Kenapa Mister Z nggak live? Kenapa? Apa takut? Ini saya muncul ini sengaja karena selesai pekerjaan saya, besok tinggal ngeprint, masukkan di map, bagi hakim nih jaksa, nih pengacara, sudah jalan begitu. Mister Z juga harus hati-hati lah. Yonos, udah lama itu ya, tetap hati-hati, tetap kita harus jaga diri. Kalau begitu, Terbuka untuk umum juga di PT itu ya Mr. J ya? ya terbuka untuk umum. Nih ada singkirkan. Kalau begitu sesama tersangka bisa saling memberatkan ya Mister. Nah tergantung apa keterangannya. Meskipun dia statusnya sebagai saksi, tapi di sisi lain kan dia tersangka. Kalau ceritanya waktu dia tersangka berbeda, kemudian pada waktu saksi berbeda lagi, itu namanya inkonsisten. Kalau inkonsisten itu artinya hakim nggak boleh percaya. Lu ngomongin ini kok ngomongin ini. Kalau iki ngomong ini berarti tidak konsisten. Contoh, aku jadi saksinya Kopi Pahit katakanlah terdakwa nih. Contoh ya, contoh. Pada saat pada saat saya menjadi tersangka, terdakwa, saya ditanya, pada saat itu menggunakan apa? Baju merah, ya pakai baju merah. Terus dibalik lagi, si Kopi Pahit jadi tersangkanya, saya jadi saksinya. Aku ditanya lagi, pada saat itu Kopi Pahit itu menggunakan baju warna apa? Aku bilang biru, berarti kan saya nggak konsisten.
Nah, kalau yang tidak konsisten itu artinya nggak perlu dimarahin, biarin aja, nggak perlu dimarahin. Artinya kita bisa nilai, itulah masuk pengamatan hakim. Oh, bocah iki ora konsisten. Ngono loh. Wes ya, wes tak omongi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, kamu dari mana aja? Kesana kemari cari Komal ya. Boten Mister Z, barusan nonton live-nya Bang Ari. Karena nunggu Mister Z nggak ada live, terus aku di live-nya Bang Ari lagi konser. Lo kan kamu bisa nonton labnya Kopi Pahit, labnya orang-orang yang lain kan bisa, kan aku nggak larang. Enggak lihat, nggak ada lewat, nggak tahu. Kalau punya Mister J kan kalau live mesti ada laporan, mesti lewat, jadi tahu langsung masuk. Kalau Bang Gopi nggak ada. Ya kalau begitu, soalnya warnanya dia hitam jadi nggak kelihatan. Oke, sabar dulu. Kenapa kamu kok bisa beli apa namanya itu? Terus persiapan apa? Coba ceritakan. Oh, itu kan beli kacang polong biar apa Mister Z itu kan biar nggak ngantuk, takutnya ketangkep basah seperti Bang Agus, Bang Kopi Pahit, mereka itu dikirainnya itu lagi fokus gitu apa fokus gitu sama lagi fokus di Komal, nggak taunya pada tidur, orang-orang pada turun semua, yang dua itu nggak mau Mister, turun. maaf mau turun bentar, mau lanjut jalan Mister. Oke, oke Jepri. Oke Jepri. Oke. Gitu loh Oke. Mister. Ya, aku tahu maksudmu untuk melek-melekan toh. Iya, betul. Aku undang ini Tekno nih. Pak Babin, naik dulu Pak Babin. Sebentar aja Pak Babin. Halo Pak Babin. Oke, sebelum kita ke sana nih ada pertanyaan-pertanyaan bagus sekali nih. Siapa namanya tadi itu? Ini pertanyaan betul ini teman-teman. Namanya singkirkan. Ini orang India singkirkan ya. Maksudnya diucalke ini loh singkirkan itu. Kalau begitu sesama tersangka bisa saling memberatkan ya Mister. Iya. Oraku, dek nen, contohnya kayak ngono ya. BCTL Jakarta hadir Mister, maaf baru gabung karena baru pulang kerja. Kamu Jakarta di mana? BCTL ya. BCTL kamu Jakarta di mana? Kalau deket-deket aku mampir sini nggak apa-apa. Aku di Kelapa Gading. Ini ada dari singkirkan. Jadi di kasus Pauman itu juga nggak konsisten ya Mister. Ya betul, tidak konsisten. Betul, tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Nih caranya singkirkan. Kita dengarkan nih. Tidak konsisten. Kenapa? Satu, pada saat diperiksa ceritanya lain. Oke, diperiksa oleh penyidik ya, ceritanya lain. Saat masuki persidangan setelah dibacakan dakwaan, Priyo membantah ceritanya lain lagi, oke? Kemudian pada saat menjadi saksi lain lagi, oke? Kemudian pada saat pledoi lain lagi, oke? Lainnya di mana? Nah, kalau ada pertanyaan nanti saya tunjukkan lainnya di mana. Oke. Oh, ternyata Mai sudah jawab. Oke, makasih. Jakartanya di Ciganjur, Mister. Oh, di Ciganjur. Daerahnya Gus Dur ya, ya. Marbot mencela-mencela. Namanya kan Marbot. Padahal kalau bukti-bukti itu terang melebihi cahaya, tidak akan lagi ada alibi tersangka. Iya, itulah yang saya bilang
ini di belakang saya ini duduk dulu sama saya nih. Teman anggota-anggota saya tak suruh dengerin. Kamu cerita, bagaimana ceritanya? Itu kau pegang, ceritakan. Ya, clear, gak ada masalah. Padukan dengan CCTV, ini CCTV kamu ya, iya. Ini kamu ya, iya. Jadi pertanyaannya sudah clear. Penyidik tinggal silahkan ditindaklanjuti karena sudah ini. Ya bukan saya meriksa ya, kan saya bapaknya, masa saya harus meriksa yang beginian? Cukup kasih arahan, tak 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 clear. Ini tanpa P19, langsung sut P21. Itu kawan, kerja itu gitu. Ada sudah clear baru diajukan. Jangan masih ngambang baru diajukan, nanti bingung lah. Ririn Prio berganti-gantian saling memukul. Wah, itu kan berbahaya itu. Itu ada. Silakan dibaca dakwaannya sendiri kalau enggak ini. R. Siregar, CCTV kasus Pauman juga tidak lengkap. Iya benar, justru itulah yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Makanya orang itu kalau divonis kalau dia itu bersalah, kalau divonis ya mungkin nggak kayak gini. Tapi kalau dasarnya kayak begini, jadi bingung lah kita. Gitu. CCTV-nya itu, CCTV ini ngarang. CCTV, oh ini CCTV ya, langsung sudah tahu bahwa ini harus dengan digital forensik. Harus, nggak usah hakim bertanya. Ini CCTV, kalau CCTV itu harus menggunakan digital forensik. Itu, jangan di sidang baru ditanya, ini mana CCTV digital forensiknya. Izin yang mulia, cuman begitu aja. Lu yuk ngono iso di dadeke perkara piye. Mr. G, kira-kira masih ada nggak ya CCTV yang fullnya yang di depan teras material? Harus ada, kan diputar waktu sidang. Yang mutar siapa? Ya kan? Yang mutar siapa? Nanti ditanyakan mana itu CCTV. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ada digital forensiknya? Kenapa nggak di ini? Ya adalah semua. CCTV 0501 orang mau BAB, jangan cabul ngikutin orang BAB. BAB itu loh, orang sudah punya kamar mandi, nggak perlulah keluar rumah. Ngono lo copy paste lah. Iya tuh copy paste itu malah ini tulisannya lah BAB. Itu kalau orang sekarang BAB itu nggak ke kali, nggak ke got. Orang rumah itu punya kamar mandi di rumah, nggak mungkin keluar rumah jam 5. Jangan cabul lah. Orang BAB itu dalam rumah, nggak pernah itu orang BAB keluar kemudian di pinggir jalan, akhirnya kena CCTV, nggak mungkin. Pakai otaknya, masa BAB keluar pagar? Pakailah otak. Rasakna we ya. Rasakna we. Ini Bang Ai nih ya, Bang Ai nih nulis. Bang Kopi Pahit pasang CCTV di kamar mandi khusus dia sendiri. Wih, bahaya. Tapi kok bisa ya Mr. Z, bukti tidak kuat kok hakim bisa menjatuhkan vonis ya Mr. Z. Itulah yang menjadi pertanyaan, makanya akan diuji kembali di banding. Gitu. Itu saya kira itu Pauman tuh kelurahan kota, masa ada enggak punya kamar mandi, masa buang air lewat pagar itu. Nah, ini tanda-tanda ini teman-teman. Apa sih namanya tadi bilangnya? Apa itu kalau yang mau ngintip BAB?
Tapi kalau itu kamu perdebatan ya kamu rugi besar ya teman-teman ya. Kalau yang begitu-begitu jangan diperdebatkan. Anggap saja, terserah anggapanmu apa, gitu loh. Tuh, tanda-tanda dia kebanyakan meren. Apa itu jadi asal? Iya begitulah kira-kira. Palu Godam yang jadi barbuk juga mencurigakan. Penemuannya rekam sendiri tanpa CCTV. Nanti akan ada CCTV yang membuktikan ini. Kapan adanya itu? Ini ada CCTV. Silakan Lilian Naura, jangan sampai kacang polongnya ora dipangan, monggo. Siap Mister Ji. Barusan tuh udah mau tidur, nggak taunya Mister Ji live, terus aku bangun lagi. Mister Ji, kalau orang suka ngintip-ngintip itu cabul, kalau orang suka potong-potong CCTV itu namanya bahlul. Oh, orang yang suka ngintip kayak ini nih, teman-teman pada ngintip nih ya. Kalau yang namanya ngintip itu namanya cabul, berarti Cabul. cabul. Kalau yang suka potong-potong CCTV namanya bahlul. Itu bukan saya yang ngomong tuh, ada orangnya di sini. Ngaku Lilian, yang ngomong siapa? Mi. Oh, Aku Mister Ji. oh. Loh, yang disilahkan Mister G bilangnya Bahlul katanya. Oh enggak, ini aku ngikuti kata Lilian. Ngono Aku ya. ngikutin Bang Kopi Pahit. Loh. Ini ada yang mau naik banyak sekali. Saya bacakan nih. Ada namanya Asmani Ayu, kamu minta naik. Ya. Kemudian ada namanya Ika Solikah, kamu minta naik. Ada namanya Mimi Putri, kamu minta naik. Ini Aska, kamu minta naik. Ada Zeus minta naik. Nana minta naik. Ada A minta naik. Ada Ki siapa ini minta naik. Ada Mamat ini minta naik. Tapi mohon maaf sekali saya nggak naikkan karena aku belum lihat tappingannya. Kalau tappingnya Mister Z naik Mister Z ya boleh. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Kan ada caranya di sini. Assalamualaikum, kula nuwun kan begitu. Bukan tiba-tiba di depan pintu kan repot. Ya, itu kawan-kawanku. Izin Mister Ji, Hai, ada hai, 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 silakan. ada sikitnya Mister Ji masalah CCTV 0501 Mister Ji. Kan begitu Mister Ji kan? Jadi Ya, kalau menurut analisa saya Mister Ji, hakim itu menilai berarti tidak ada orang lain itu Mister Ji kan? Berarti itu dia anggap hakim itu prio sehingga tidak dimasukkan alat bukti itu di dalam putusan Ririn. Kira-kira gitu Mister Ji. Kalau menurut analisa saya Mister Ji. iya. Analisanya bagus. Seharusnya kalau ada 0501 itu ada seterusnya kan. Iya Mister Ji. Iya kan? Jadi intinya begitu deh. Ada 05, ada 01, 0501. Ya pasti ada seterusnya. Harusnya Mister Ji, kan? Harusnya Iya, seperti itu kan? harusnya. Harusnya. Jadi makanya saya menilai kan karena kan itu kan tidak masuk di dalam putusan daripada alat bukti Begitu. ya alat bukti dalam putusan Ririn kan gitu Mister Ji kan? Ini tunggu Berarti dulu. kan hakim menganggap itu prio berarti tidak ada korelasi terhadap Ririn kira-kira gitu Mister Ji. Hakim nggak menganggap. Ini Iya. tak kasih tahu dulu aja. Rungokke wis ya. Aku bahasa Jawa ya. Rungokke. Ceritane dakwaan jaksa iku di awal itu sudah menggunakan CCTV itu. CCTV yang baru yang ada muncul itu yang di toko-toko itu kan munculnya belakangan. Jaksa sejatinya jaksa membuat dakwaan itu
sudah menggunakan CCTV yang ini tadi yang Pak Blibli utarakan itu benar. Karena sebenarnya CCTV lain, kalau CCTV briling ada, CCTV apalagi itu hotel ada. Nah itu dipadukan dengan CCTV yang depan rumah, itu didakwa jaksa. Depan rumah itu ya, depan TKP itu, depan yang namanya CCTV toko bangunan. Tapi semenjak munculnya TKP 2 ini, CCTV yang jadi dakwaan jaksa di awal itu jadi ditulis di situ. Tidak termasuk sebagai alat bukti karena secara formil. Loh, lucu toh. Ya, yang tadinya dijadikan alat bukti itu dihilangkan karena persyaratan formil. Yang tadinya ini, yang ini tidak jadi alat bukti, justru dipertanyakan di sidang. Kan dipertanyakan di sidang. Ini digital forensiknya mana? Lengkapilah digital forensik supaya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Artinya, dari pengamatan hakim, harusnya ini, alhamdulillah ya bro. Cuman Mr. J, kalau kita lihat kan dakwaan itu kan sudah berantakan semua Mr. J kan? Benar. Jadi ya, Berantakan semua. itu benar itu. Seandainya saja tidak ada yang namanya, ini mohon maaf ya, sudah berani membuat dakwaan tuh artinya orang-orang ini sudah cukup bukti kan? Seharusnya, iya, seharusnya seperti itu Mr. J. Aku dakwa beli-beli, saya ajukan ke persidangan. Artinya apa? Saya sudah lengkap dong, siap membuktikan dong. Harusnya lengkap Mr. J. Itulah dia Mr. J. Sehingga berani mendakwakan Mr. J. Iya, aku kan hakim, jaksa membuat dakwaan kan, karena lengkap kan. Tapi nyata nih, pada saat sidang berubah semua. Dan itulah yang sekarang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Iya apa tidak teman-teman? Ini jawabannya iya apa tidak? Sehingga, ya Mr. J, sehingga hakim pun dalam memutuskan comot BAP, comot dakwaan, comot tuntutan ya Mr. J. Aku nggak nyalahkan, tapi yang di atas juga tahu. Memang faktanya gitu. Jadi mari kita cerita fair-fairan kan? Ya enggak? Benar, Mr. J. Coba baca dakwaan awalnya. Dakwaan awalnya itu yang diputar adalah CCTV dari depan rumah itu yang toko bangunan. Wah, ada itu. Tapi tidak ada digital forensik. Oke. Kemudian ternyata dakwaan itu gak bisa dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Oke. Tapi dalam perjalanan fakta-fakta persidangan ini, hakim ngomong loh, hakim. Bener hakim ngomongnya begini. Jaksa, ini CCTV yang diputar ini sudah sudah diajukan ke digital forensik apa belum? Jawab, belum yang mulia. Hakim juga ngomong, segera dianukan karena itu nanti kalau ada syarat formilnya baru sah menjadi alat bukti. Itu kan lucu. Lah mau wis oke lah. Alhamdulillah pokoknya aneh lah. Nah, anehnya lagi kan ahlinya kan nggak datang tuh. Ya itu kan bulat, teman-teman kan tahu sendiri tuh prosesnya. Bukan hanya saya kan. Tapi begini kawan-kawan, teman-teman itu meskipun bukan orang hukum, teman-teman meskipun bukan sarjana hukum, teman-teman meskipun ya kerja dimanapun, meskipun ya, tapi kan teman-teman pakai akal, pasti tahu dong. Lu piye toh ki kan ngono toh? Pasti tahu. Nah, karena tahu itulah harusnya bersuara. Kalau orang-orang hukum tetapi pura-pura nggak lihat itu, membenarkan dakwaan, membenarkan
apa namanya itu, proses persidangan yang lucu. Ya terserah mereka, terserah mereka. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti akan mendapatkan klien seperti ini kan gitu ya nggak? Mantap, mantap Mister Ji. Iya toh. Oh, tiba-tiba muncul Palu. Palu itu sudah ada daftar pencarian barang bukti. Daftar pencarian barang bukti. Namanya DPB. Kalau orang namanya DPO. Wes dicari nggak ketemu. Tiba-tiba muncul di selokan. Nah, kan kamu pasti ketawa seharusnya. Bukan bukan di Ketawa tempat pasti. bukannya di tempat disebutkan yang hilang pertama Mister Ji ya. Tempat Iya. baru pula Mister Ji. Ya. Nah, padahal dakwaannya itu, dakwaan ya, sudah jadi itu. Foto-fotonya sudah ada. Lah kok muncul yang baru terus itu juga dijadikan sebagai pertimbangan. Ya jenenge lucu. Sudah di konferensi pers itu kan. Palunya dibuang di sungai Cimano, tidak ditemukan. Untuk mengganti barang bukti itu namanya DPB. Suruh tanda tangan tuh lurahnya nih tanda tangan. Begitu di sidang, iku DPB ora kanggo. Iya, sing lucu meneh. Ini kalau orang-orang yang paham ini pasti langsung oh iya iya gitu. Tapi kalau orang yang pura-pura, pura-pura, pura-pura bego lah, pura-pura ya, pura-pura bego lah. Nomor handphone itu nama bisa di celebrate. Nomor handphone itu bisa dilacak. Lah coba baca sendiri pertimbangan hakim. Celebrate ini bisa dijadikan barang bukti karena isinya ternyata tidak ada. Lu isine ora ono dijadikan barang bukti terus piye? Jadi kalau saya menilai sebenarnya Mister Ji, adanya kemungkinan besar kita lihat di Komal-Komal terjadi dua kubu. Sebenarnya bukan perkara Prio dan Ririn. Ada satu yang merasa aneh dan janggal terhadap prosesnya, ada yang satu menganggap lumrah. Kan gitu Mister Ji kan? Itu ya sebenarnya Mister Ji. Saya, aku kademen ki asine tak patanane saya. Iya. Bukan bukan terhadap Prio dan Ririn, tapi prosesnya. Ada yang menilai proses itu penuh kejanggalan, keanehan. Ada yang menganggap proses itu lumrah. Ya makanya terjadi dua pandangan kan. Kalau yang menganggap lumrah ya mungkin pahamlah kita itu kan. Kan itu yang terjadi. Kalau dia anggap lumrah, ya mudah-mudahan dia akan menangani kasus seperti itu. Nanti aku yang bilang rasain lo, lumrah kan? Jadi itu Mister J. Terkadang kan banyak banyak saya lihat ini kan menyampaikan itu terhadap dukung ini, dukung itu. Padahal tidak di situ Mister J kan. Proses yang perlu Mister J kan. Iya, Jadi ketika proses itu ada melihat lumrah berarti kita memahami. Oh, kalaupun dirimu seorang berlatar belakang hukum, kalau kau menganggap lumrah ini berarti saya sudah bisa menilai dirimu. Kan gitu aja Mister J kan. Kalau kita mengapa kan? betul sekali kawan, betul sekali kawan. Teman-teman harus cerdas deh pokoknya, cerdas. Hanya disinilah yang mencerdaskan kawan-kawan. Jangan ke tempat lain. Jadi kata kuncinya itu ya bahwa dalam penanganan ini tidak ada pelaku lain. Nah, itu yang diperdebatkan sebenarnya. Jangan Ya, ke sana dulu, Bang Kopi Pahit. Kok ke sana nanti itu kan begitu kan? Itu nanti ke depan nanti itu kan? iya tersirat lah ya, Iya. tersirat. Tapi kan netizen kan nggak paham sejauh itu. Hanya Ririn Prio Oh, bahwa enggak, mereka juga terdakwa. kopi pahit. Kalau yang teman-teman di sini yang nyata ya, yang nyata itu pasti paham. Kecuali yang kuman ya, yang pokoknya itu ya nggak paham. Mau kau jejeli pakai apapun nggak akan paham. Dah.
Ya dengan kita difokuskan TKP 2, TKP baru itu sudah mengalihkan bahwa tidak ada pelaku lain. Ya berulang-ulang bahwa itu tidak mungkin ada pelaku lain di situ kan. Yang ada pelaku lain itu ya di TKP 1. Itu ya buktinya orang BAB itu. Kan siapakah itu? Yang jangan cabul. Gini ya, kita bermain yang cantik yo. Cantik. Ya. Izin Mr. G. Bentar dulu aku tak Kedua ngerti. dan keterak. Siap. Dari Nona Izin, Tiana ya. nanti. Mr. G, golet satalen na cucok klimis. Aku nggak tahu nih apa artinya. Silakan, Mas Agus. Ya, ini kan TKP 2 dan keterangan beliau itu munculnya di tengah persidangan, nggak ada di dakwaan dan di BAP juga yang di P21 nggak ada. Kok jadi pertimbangan hakim, itu yang bikin bingung. Mr. G. Iya benar. Makanya saya berpegangan pada pasal 242. Saya pegang-pegang betul tuh. 242. Itu di situ dia mengatakan jika dakwaan dapat dibuktikan, kan begitu toh, maka hakim mengambil keputusan kan. Betul. Jika tidak dapat dibuktikan, maka kan begitu kan. Iya. Wah. Kemudian di pasal 237. Coba cerita pasal 237 cerita yang mengatakan hakim dalam menilai suatu perkara satu saksi bukan saksi, satu saksi harus dengan ada korelasi dengan Alat bukti lainnya. bukti lainnya, ya kan? Apabila keterangan saksi tidak sama dengan keterangan sebelumnya, maka dikatakan sebagai inkonsisten. Kan begitu toh? Betul nggak cerita? Silakan cerita. Betul, Mister. Ya, faktanya yang ada di kasus Pauman ini ya keterangan saksi inkonsisten. Jadi bisa dikatakan bahwa saksinya tidak konsisten, Mister. Nah, tahukah Anda mengapa saya panggil namamu? Kali-kali saya bubu. Ini saya baca dulu nih H.A.S.K. Kalau ada yang mampu diurut dari awal kasus ini, bisa dipastikan pelaku sebenarnya. Betul, karena sampai detik ini loh saya bilang, mungkin teman-teman juga, mungkin kawan-kawan yang lain di luar sana juga. Coba tolong uraikan bagaimana cara Ririn dengan dakwaan itu, bagaimana cara Ririn menghabisi orang-orang itu. Pasti jawabannya menurut Prio, ya hanya Prio. Karena sampai sekarang itu belum terurai. Cobalah menurut Ririn. Supaya sinkron. Nggak terurai sampai sekarang. Sampai detik ini tidak terurai. Apalagi, apa saya berubah dari kemarin-kemarin sampai gini, ngomongnya juga gini. Yang namanya terurai itu nih saya kasih tahu nih, sawah dibajak, kemudian disebar, kemudian kemudian ditanamin, kemudian sawah itu jadi bertumbuh, akhirnya muncul padinya, kemudian dipanen, habis itu jadi dikeringkan, kemudian jadi beras, kemudian dimakan. Nah, itu namanya terurai.
Lah iki mandek-mandek langsung vonis ya, ngono lho. Coba nih saya minta tolong, coba ini Mas Agus, Ya, Mister. coba uraikan, coba Anda uraikan, kira-kira mentoknya di mana? Peristiwa ini gimana sih? Malam ini jam sekian, nanti kan bubar di tengah jalan itu. Ya, ini kan eh, yang jelas kan keterangan dakwaan yang pertama dengan setelah muncul keterangan beliau jadi berubah. Ini jadi kacau balau mesti itu. Sementara keterangan yang kedua itu yang disampaikan oleh P itu kan tidak ada di dakwaan, tapi kenapa jadi pertimbangan. Jadi ini jadi kacau ini. Kalau menurut keterangan yang pertama mungkin ini sudah bisa diputuskan, tapi setelah ada keterangan yang kedua yang tidak ada dalam dakwaan dan tidak pernah disumpah, ada palu, ada TKP baru, ada keterangan lain. Kok jadi ini yang dipakai gitu. Betul kata Kopi Pahit seperti itu, ini untuk pengalihan. Begitu mungkin misalnya. Nah, itulah yang dinamakan kejanggalan. Sementara dakwaan yang utama itu, saya selalu bilang, dakwaan utamanya itu tidak pernah dibuktikan. Tapi anehnya mengikuti nih yang kedua lah, alat bukti CCTV apa semua. CCTV toko itu kan nggak pernah muncul, tiba-tiba setelah itu kan muncul, gitu kan. Saya tidak tahu ya nih tiba-tiba nanti kalau ini mohon maaf ya, seandainya tiba-tiba ini Priyo mengatakan saking sudah janjinya nggak terpenuhi, terus Priyo mengatakan mohon maaf pada seluruh masyarakat, sebenarnya itu beras. Terus sampai nggak percaya kan? Ya lucu. Hakim percaya, ini percaya, begitu nih Prionya misalnya ngomong begitu. Aduh. Ah, Ini Haji Aska. Maaf Mr. Ji, pendapat saya berawal dari tahun 2016 atas hilangnya Ahmad Yani. Ini yang memang secara resmi ada dinyatakan hilang tahun 2016. Sejatinya ya orang-orang itu sudah ada yang lihat, bahkan pernah berboncengan, bahkan ditemukan oleh istrinya sendiri. Makanya istrinya sendiri tuh ini sudah aneh ini karena memang dua kubu itu nggak saling rukun sih masalahnya. Aneh. Di sisi lain tuh masalah warisan, di sisi lain masalah itu nggak pulang-pulang, di sisi lain mertua dengan menantu itu nggak akur. Udahlah begitulah ceritanya itu. Jadi kayak gini nih. Tetapi sejatinya karena ini kan hanya dua orang aja, antara Ririn dan Priyo ini. Kalau salah satunya ini pasti kan asem tenan nih kan gitu toh, asem tenan kan dua-duanya tuh teman sejatinya itu. Mulai dia berpisah itu gara-gara ada yang datang, ada yang ngebon 8 kali dalam sehari, besok berubah keterangannya, besok berganti ceritanya, besok berganti TKP-nya. Anda kan tahu semua itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kejanggalan. Jadi Nih, dulu. Sari-sari diboncengin sama adiknya, istrinya lihat tuh. Sejatinya itu ada. Dan di Indramayu diboncengin sama adiknya, istrinya lihat, istrinya teriak-teriak. Itu bener itu. Bener itu. Aku tuh, aku itu nggak, aku tuh
Ini karena tadi ada yang kosong-kosong, maka saya kurangi ya. Saya kurangi jadi 6 aja ini. Nah, kecuali kalau ada yang meminta naik, tapping-tapping dulu, baru saya bukakan jendela satu gitu. Ya, tuh teman-teman. Ngomong apa kopi pahit, monggo. Jadi gini Mr. G ya, waktu tanggal 11 ini ngomongin TKP 2 ini yang jadi masalah ya. Jadi waktu pendobrakan tanggal 11 itu ya, itu bertepatan dengan pendampingan ya, kuasa hukumnya dari yang itu pada Jul mengatakan bahwa itu tidak yang dilihat barang kan, melihat barang-barang lah di sana intinya ya, apakah ada yang hilang, ternyata ada yang hilang. Itu poinnya. Yang kedua, kata Heri yang itu bahwa ini bisa menjadi acuan atau buat penyidikan lebih lanjut. Artinya sudah dilaporkan toh kepada polisi, penyidik ya, tapi tidak dilanjuti, tidak ada tindak lanjutnya. Artinya juga bahwa CCTV sebelah bengkel itu sudah ditemukan loh, sudah dipegang toh. Saya yakin udah dipegang tuh sama Herari yang sama si botak itu kan. Nah, tapi tidak dimasukkan tuh, tidak diselidiki. Katanya sih itu urusan polisi, itu ada si Jul ngomong gitu, urusan polisi itu. Kenapa tidak ditanya? Kan media nanya, kenapa Pak nggak ditanya? Nah, itu urusan polisi, kenapa tidak ditindaklanjuti kata dia kan. Artinya memang tidak ada di situ, tidak ada yang krusial ya, tidak ada yang penting. Tiba-tiba itu menjadi ada suatu peristiwa di situ kan, peristiwa lain ya. Nah, kalau hilang-hilang itu ya masuk akal, memang ada, artinya kan beras dan telur itu memang ada peristiwanya. Karena Jul itu melihat barang-barang itu udah nggak ada di situ, udah sedikit lah artinya kan. Ada peristiwa yang pembunuhan itu tidak ada toh, tidak diselidiki. Kenapa tidak diselidiki kan? Gitu pertanyaannya. Nah, kok tiba-tiba menjadi keputusan sekarang ini jadi diyakini gitu Mr. G. Oke, iya itu benar. Tapi saya nggak mau ngomong itu tap-tap layarnya cuma 48,1K. Kalau 50 ya mungkin aku mau ngomong yang agak inilah. Itulah, kita rungkat aja dulu. Kita rungkat nih. Tap-tap layarnya kurang enjoy. Iya betul itu ada pendobrakan ilegal kok malah dapat penghargaan. Ya terus KPP inilah dipertontonkan, ini hal-hal yang aneh. Alah Pak, rasa dipikir tuh masalah penghargaan rano nilainya apa-apa ini. Ya ada lagi narasi gini, oh itu kenapa waktu pendobrakan nggak masuk ke, tidak ada yang masuk katanya ke kamar mandi kan darah-darah banyak di sana kan. Nah, kalau diselidiki benar itu kan mau ada apa di situ semua, jangan hanya bawa telur barang. Kalau memang ada suatu peristiwa di sana, atau memang jangan-jangan ada peristiwa di sana gitu sehingga terjadi pendobrakan. Jadi dua berpikir asumsinya kan, disumputkan atau Begini, bukan buat nanti bukti baru lah, nggak perlu kayak gitulah. Bukalah terang-terangnya dari awal. Kalau jangan seperti ngemop antar kalau lu macam-macam gua buka nih, jangan kayak gitu. Terus kesannya kayak gitu kan. gini loh. Saya nggak tahu nih hakim nih ya. Saya itu bisa ya kalau orang-orang inilah apa CCTV itu kan disita tanggal berapa ya? Tanggal Tanggal 2 September. nah, nah kan bisa kelihatan CCTV disita tanggal 2 September. Kemudian digital forensik tanggal 26, tanggal berapa lah pokoknya bulan Juni lah. Artinya apa? Loh, terus selama ini kemana ini? Di antara dua kemungkinan udah di tangan penyidik tidak dibuka atau masih di tangan Heri Riang.
Tidak, kalau CCTV itu di tangan penyidik itu Bang Kopi Pahit. Yang di toko, yang di bengkel samping toko. Iya, di tangan penyidik lah. Nah, Kan kan disita. berarti kan sudah dilihat-lihat toh. Itu dia dari awal dibilang kemarin kalau memang itu sudah dilihat seharusnya itu harus masuk ke dalam BAP seharusnya pada saat penyidikan. Di awal. Karena kalau memang ada di situ pergerakan yang aneh dari yang terduga kedua pelaku itu kan seharusnya ada pertanyaan di dalam BAP itu penyidikan itu kan Oke, seharusnya. Betul, iya betul. oke, itu sepakat ya. Sepakat, inilah yang namanya kejanggalan. Jadi kalau kita bercerita, kita berbicara mengenai kejanggalan, jangan ada yang marah. Ora ono ning gone dakwaan muncul. Ora ono ning gone pemeriksaan muncul. Ora ono olah TKP di awal-awal tiba-tiba muncul. Itu namanya kejanggalan. Jangan merasa bahwa itu sebuah keberhasilan gitu sehingga mendapatkan penghargaan. Kamu bisa bersiul Kopi Pahit. Langsung nyempul giginya. Kalau zaman dulu Mr. J penghargaan itu Mr. J yang sangat dibanggakan Mr. J kalau dulu Mr. J ya. Kalau sekarang hanya formalitas kadang-kadang Mr. J ya. Nggak ada Nggak nilai, tahu kita. nggak ada nilainya Pak. Mau jadi opo? Ya, saya kalau mau tak tunjukin penghargaanku, satu dinding kamar ini nggak cukup nih, nggak cukup untuk nampung tempel-tempel gitu nggak cukup, ya kan? Tapi kan aku nggak mau gitu, tak tunjukin deh. Di mana ya? Aku lupa ini, aku nggak bawa ya. Udahlah, nggak usah lah, nggak usah dipikirkan lah. Ada penghargaannya Kopi Pahit juga nggak ada gunanya. Ada gunanya nggak Kopi Pahit? Itu dia Mr. J. Kalau dulu kan penghargaan itu memang orang yang mempunyai Prestasi. namanya Oh iya, iya betul. Sama Kalau seperti kita dapat piala kalau kita ikut lomba-lomba itu zaman dulu itu berharga benar. iya. Dipajang sampai dipajang berderet gitu kan. Kalau sekarang ini kan seperti apa kita bilang seremonial saja Mr. J kan. iya betul. Kalau dulu itu Pak, penghargaan itu betul-betul kita ini kerja keras sehingga mendapatkan penghargaan. Tapi sekarang itu, aku nggak mau ngomong lah, nggak enak. Jadi penghargaan itu kamu sudah turut serta tidak mengatakan pelaku lain. Nah, itulah. Perjuangan kamu bagus nih. Kalau memang kamu nggak mau menjadi rakyat Indonesia, kau keluar negeri aja sana, silakan pilih negara. Makanya, Ya soalnya alasannya kan lucu, Mister. Didapat penghargaan karena sudah menenteramkan masyarakat. Apa ya istilah kerusuhan. Loh kok bukan, gini kan? bukan begitu. Turut serta menjaga Kamtipmas. Kamtibnas dalam hal apa ini kan lagi ngomongin kasus pembunuhan. Orang dia yang keluar-keluar juga kok demo itu. Ya itu kan di ngomongin, Pak, tolong dong Pak, aku kasih penghargaan Pak, biar rame di media sosial. Dia bilang, biar Kopi Pahit cemburu Pak, gitu mungkin. Itu dia tadi selain berita yang berbusa tadi Mr. J, satu lagi berita hangat juga Mr. J, tapi itu tentang mencuri ayam yang dipukuli sampai meninggal di Bali Mr. J. Ya sedih itu ya. Teman-teman, Depan anaknya itu. saya tidak tahu ya, saya itu pernah menangani pencuri. Mohon maaf, kamu tahu yang dicuri apa? Ini saya kasih tahu nih. Satu toko itu dia datang, dia bisa bongkar itu toko itu. Yang diambil adalah susu.
susu Denko. Pokoknya susu Denko itu habis. Dan CCTV itu terletak. CCTV di toko itu merekam itu hanya mengambil susu Denko. Yang kotak-kotak itu loh. Akhirnya karena ketahuan di CCTV, kita tangkap teman-teman. Mohon maaf, kita tangkap nih pencuri susu ini. Tangkap, kita bawa di kantor, kita tanya, kenapa kau mencuri susu, cuman susu? Tahu nggak teman-teman? Si bapak itu sedang bingung. Istrinya baru saja meninggal dunia, ya kan? Anak bayinya itu butuh susu, dia nggak bisa. Tapi yang namanya mencuri ya mencuri. Nah, kita ini muncul kemanusiaan. Saya datangi itu pemilik toko. Meskipun pencuri, tapi tujuannya adalah menyelamatkan si Bazi. Dia nangis-nangis tuh, mohon maaf Pak, tidak ada jalanku Pak. Gimana anak nangis terus minta susu, sementara saya pekerjaan saya tidak bisa menghasilkan pembelian susu. Apa yang terjadi? Si pemilik toko itu, saya sampaikan, kerugianmu berapa? Kalau nggak salah ini ya, mohon maaf ya, 1.200.000. Apa dengan kerugian ini kamu bisa tega ini? Tahu nggak? Saya bisik-bisik. Kalau saya ganti gimana? Kan namanya juga masyarakat lapor ya. Walaupun itu kewenangan, tapi kan dia sudah lapor. Kalau saya ganti gimana? Apa yang pemilik toko bilang? Nggak apa-apa Pak. Tapi kamu mau? Ya nggak apa-apa Pak. Saya selesaikan teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Duit yang tadi 1.200.000 saya kembalikan, saya kasihkan dia. Besoknya itu orang itu lagi yang pemilik toko itu datang. Pak mohon maaf Pak, ini duitnya tak balikin lagi. Ini nyata teman-teman. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda belum tahu saya. Ini nyata. Itu dia Mr. G. Bukan kita membenarkan pencurian Mr. G, tapi kan kita harus lihat apa yang dilakukannya itu Mr. G kan. Untuk apa Mr. G kan? Betul. Yang pertama bukan untuk mencari kaya atau dia buat senang-senang, tapi memang untuk kebutuhan yang harus dia penuhi Mr. G kan. Nah, itu betul. Betul. Sama kayak nenek-nenek yang maling singkong itu ya Mas Sardi. Kalau itu kan di sidang itu kan, ya kan. Kalau aku nggak mau nyidang kok gara-gara ini, lebih kasihan kan. Kan namanya pencurian. Ini saya kasih tahu pencurian ya. Pencurian berat lagi. Nih saya kasih tahu. Apa itu bedanya pencurian berat dengan pencurian biasa? Pencurian berat itu bukan yang dicuri yang berat. Malam hari Mr. G ya. Ya, salah satunya adalah malam hari. Salah duanya adalah dengan cara melompat. Mungkin nyongkel jendela, nyongkel pintu, ya kan? Yang salah tiganya adalah dilakukan 2 orang atau lebih. Oke, nah itu. Ya, ada lagi yang lain mungkin pencurian pada saat bencana dan sebagainya. Tapi yang ini dia betul-betul dia kebingungan. Memang benar tuh anaknya tuh jadi diam gara-gara susu yang dia curi itu. Ada CCTV mungkin kalau nggak salah ya tidak sampai 24 jam. Ditangkap itu bapak-bapak itu. Bawa ke kantor, ya kan? Ya namanya anggota ya pasti periksa kan, periksa. Tapi aku tanya, nyuri apa? Susu. Barang buktinya kamu ambil, iya diambil sama dia. Tapi satu apa namanya itu, satu boxnya itu masih di rumahnya orang itu karena digunakan untuk anak kecil bayi itu. Tapi yang lain ini disita sama polisi. Teman, ya anak buah lah ya. Oh, udah habis itu saya dudukkan di tempat saya, masuk ruangan saya. Cerita sambil nangis, teman-teman. Ya masih bersih lah kalau yang begitu ya, masih bersih. Sambil nangis gini. Bagaimana caranya kan laporan ini ada. Supaya laporan ini ditarik kembali sama pemiliknya, ya saya datangi si pemiliknya. Pemilik itu akhirnya
Yang penting diganti. Ngotot awalnya, yang penting diganti. Nah, kerugian kan? Iya nggak apa-apa. Dihitung semua itu 1.200.000. Aku punya uang 1.200.000. Ya udah kamu ini balikin. Ya, mungkin teman-teman yang pernah bersama tugas dengan saya yang nonton ini pasti tahu nih. Pasti tahu. Dan itulah saya. Ada lagi? 2011 saya pernah juga itu Mr. Ji jumpa salah satu kapolsek di daerah Sumatera Utara itu Mr. Ji kan. Ya. Nah, gitu juga Mr. Ji. Jadi pencurian pisang Mr. Ji. Hmm. Hmm. Jadi rupanya anak ini merantau Mr. Ji. Merantau sudah tidak ada kerja lagi Mr. Ji. Kan gitu Mr. Ji kan. Awal mulanya dia ke Pekanbaru Mr. Ji. Jadi baliklah sampailah dia ke daerah salah satu polsek di Labuan Batu itu Mr. Ji. Terakhirnya kelaparan, dicurinya lah pisang Mr. Ji. Dapat warga Mr. Ji. Sempat juga lah dipukuli Mr. Ji kan. Ini cerita ke polsek itu Mr. Ji ya. Nah, jadi dibawa oleh di polsek. Pada akhirnya ditanya ke polsek, kenapa ini begini? Ditanyanya lah, kenapa kamu? Saya merantau Pak. Saya kelaparan, kerjaan nggak ada, duit saya nggak ada. Saya salah satu tulang punggung keluarga, katanya juga Mr. Ji kan. Jadi dipastikan Mr. Ji sama Kapolsek ini, ada nggak nomor telepon yang bisa menghubungi daripada ibu bunda kamu? Ada. Telepon tetangga Mr. Ji. Begitu telepon Kapolsek, Bu, Ibu, Bu, ada nggak nama anak? Cuma Kapolsek ini nggak nyebut dia polisi, Mr. J ya. Ya. Ada nggak nama anak ibu ini, si A ini? Oh, dapat langsung nangis mamanya nih, Mr. J. Nggak ada kabar dia Pak, udah sekian bulan nggak ada kabar, dia biasa mengirim kami duit. Waduh, Mak Mr. J. Dari situ Mr. J, ya udah Bu, anak ibu lagi sama saya, dia di sini ada kerjaannya nih Bu, mudah-mudahan dan waktu dekat ini pulang, kata Kapolsek itu Mr. J kan. Terakhirnya didamaikan sama warga, diurus Kapolsek semuanya, dikasih Kapolsek lah dia duit untuk pulang, diantar sama anggotanya sampai mencarikan bus Mr. J. Itulah Mr. J. Jadi dia bukan mencuri untuk apa? Memang keadaan dia Mr. J untuk kebutuhan makan dia Mr. J kan. Nah, itulah. Jadi cerita Mr. J ini pernah saya dengar salah satu polisi juga Polsek pada saat itu Mr. J kan 2011 Mr. J. Itulah Mr. J. Makanya saya bilang sama Bapak itu kemarin yang lalu itu kan, Pak Kapolsek, kalau beginilah rata-rata semuanya ini anggota Polri ini, sudah enak kita bernegara ini. Saya bilang lah pula ya, Mr. J ya kan. Karena kan tidak semuanya juga Mr. J kan, banyak juga oknum-oknum yang apa Mr. J kan. Iya. Ya, kita harus banyak banyak memahami karakteristik perilaku dan kondisi saat itu. Aku pernah cerita kan, kawan-kawan masih ingat kan, baru datang aku tugas di situ, saya jadi, mungkin teman-teman yang di Makassar masih ingat ya, saya macan satu di namanya Polsekta Bonto Ala. Itu titik nolnya Makassar itu. Kalau orang bilang Teksasnya Indonesia itu ya di sana itu. Masuk, aku cek tuh tahanan ini kenapa. Ingat ya teman-teman, aku pernah ngecek itu ya. Ini tibalah gilirannya ada tahanan perempuan satu, wanita ya. Saya tanya sama dia, kamu kenapa kok ditahan? Ini aku kan baru datang ya. Anu pak, karena kalau cerita di dalam sambil berdiri di depan tahanan itu kan nggak bagus. Saya menghormati karena dia wanita, saya panggil dia ke ruangan saya. Tak suruh cerita dia, kamu kenapa kok sampai ditahan?
Tahu nggak? Dia berantem teman-teman, berantem sama tetangganya. Itu kan ngontrak di situ. Gara-gara anak sama anak, orang tua sama orang tua kena tabok. Ini kan si yang satu itu kena tabok, mukanya, kacamatanya pecah. Kacamatanya pecah. Nah, kalau orang Makassar kan keras tuh. Pokoknya lapor. Begitu lapor ditahan karena memang kacamatanya pecah dan ada visumnya. Terus oke, saya tahu ceritanya. Saya datangi nih lawannya. Orang Makassar, kenapa Kika? Begini Pak, kan kacamata aku itu mahal Pak. Jadi saya itu sebenarnya yang berat itu di kacamata gitu. Kacamata begitu. Ah, dapatlah itu kacamata.